Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Sangat betul sekali ya, tempat yang paling indah, yang tak terkatakan itu hanya di hadirat Tuhan, amin. Gak ada tempat yang paling indah selain di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, sampai ke satu titik di hadirat Tuhan, aduh rasanya nikmat sekali, tidak terkatakan. Nah, pesan Tuhan minggu ini yaitu tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Nah, kita akan belajar pelan-pelan ya Bapak Ibu. Saya juga belajar. Tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Saya merenungkan kembali Bapak Ibu pesan Tuhan ini yaitu tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Melalui Bapak Gembala, sebenarnya perang yang paling mengerikan, perang yang paling berbahaya. Ya pasti yang namanya perang semua berbahaya kan. Yang namanya perang pasti semua mengerikan. Cuman yang harus kita perhatikan, kita sebagai anak-anak Tuhan ternyata ada perang yang mengerikan. Perang yang sangat berbahaya, yaitu apa? Bukan perang yang terlihat dengan mata telanjang Bapak Ibu. Yang mungkin kita bisa mengetahui kegerakannya. Kita bisa mengetahui strategi dari si musuh. Kita bisa pelajarin itu. Tetapi di sini pertempuran atau peperangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan ternyata pertempuran yang terjadi di alam roh. Dan kita nggak bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang. Karena gini Bapak Ibu, musuh itu tidak pernah menunggu sampai ia menampakkan wajahnya, sampai dia menampakkan dirinya di alam nyata untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Dia punya strategi sendiri, dia punya caranya sendiri, dia punya jebakannya sendiri, bahkan dia bisa galang kekuatan di alam supranatural untuk apa? Untuk menjatuhkan setiap orang-orang percaya. Nah ini ngeri Bapak Ibu. Nah makanya gini, kalau kita hanya mengandalkan mata jasmani saja, kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat, kita akan selalu terlambat Bapak Ibu. Kita akan selalu terlambat untuk bergerak. Mungkin ketika kejadian kita akan kaget. Mungkin kita akan terkepung oleh pihak musuh di tengah gempuran musuh yang ada di sekeliling kita. Dan kita nggak bisa apa-apa, bahkan kita bisa menjadi korban daripada si musuh itu. Nah, namun pesan Tuhan minggu ini kan dikatakan tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Sebenarnya gini kan, Roh Kudus ingin mengaktifkan radar ilahi di dalam diri kita orang-orang percaya. Nah ini mau diaktifkan nih, Tuhan mau bangkitkan ini. Tuhan ingin setiap kita orang percaya memiliki apa? Kepekaan secara supranatural. Sehingga sebelum sesuatu terjadi, mungkin mengepung kita, mungkin menyerang kita, mungkin merusak di alam nyata, kita sudah tahu sebelumnya. Kita sudah tahu di alam roh. Dan langkah selanjutnya begini, kita berdoa untuk mematahkan daripada siasat daripada si iblis ini. Nah dulu ketika saya awal-awal kenal Tuhan, saya berdoa dengan kakak rohani dan jaraknya kakak rohani itu rumah sekitar 500 meter Bapak Ibu. Dan setiap pagi saya harus datang ke rumahnya untuk doa jam 5 pagi Bapak Ibu waktu SMA waktu itu. Nah ternyata ketika saya ikut asik juga ya. Jadi saya terpancing. Jadi saya ingin tiap hari datang. Bukan hanya diingatkan saja sama orangnya. Tapi ada kerinduan tiap hari datang. Kenapa? Karena ketika saya datang, saya berdoa dengan orang kakak rohani ini. Rasanya nikmat sekali. Ada suatu kehadiran Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan. Ada pernyataan Tuhan, Tuhan katakan sesuatu kepada dia, kepada saya, kepada keluarganya dan kepada bangsa. Waktu itu di Magelang ya. Tuhan nyatakan itu semua. Ini yang menjadi saya tertarik Bapak Ibu. Makanya tiap pagi saya datang, wah Tuhan ngomong apa lagi, Tuhan ngomong apa lagi, Tuhan ngomong apa lagi. Sampai pada suatu titik, si orang ini dapat pernyataan gini.
nanti jam 10 ada orang datang ya. Tuhan membuat penyataan seperti itu. Jam 10 nanti ada orang datang. Dia mau pinjam uang. Saya penasaran kan, saya nggak pulang waktu itu. Saya nggak langsung pulang. Saya tunggu, benar nggak sih jam 10 ada orang datang. Saya tunggu-tunggu, bener. Ternyata jam 10 tepat ada orang datang ke rumah pinjam uang. Saya pikir, wah keren banget ini. Ini punya indera keenam atau apa? Nanti akan saya bahas di dalam tentang indera keenam. Saya penasaran, ini hebat banget ini orang. Bisa tahu, karena kan saya waktu itu baru mengenal Tuhan kan. Bisa tahu tentang sesuatu yang terjadi di depan sana. Wah, ini menjadi daya tarik saya kan waktu itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Saya terkagum-kagum pada waktu itu. Nah, mari Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan kembali untuk naik ke tingkat kepekaan yang lebih lagi dalam setiap pribadi lepas pribadi. Nah, melihat apa yang kasat mata, menangkap sinyal dari Roh Kudus, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang akan Roh Kudus sampaikan. Karena ini awal titik untuk kita berdiri tetap, untuk kita berdiri tangguh. Bahkan gini, kita dapat melumpuhkan musuh sebelum musuh menyerang kita Bapak Ibu. Nah, pesan Tuhan ini terambil dalam 2 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Maaka 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nah, tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Nah, saya menangkap gini Bapak Ibu. Tangguh di sini bukan sekedar kuat, bukan sekedar tidak mudah menyerah. Tangguh di sini bukan sekedar tidak mudah goyah. Tangguh di sini bukan hanya mampu menghadapi kesulitan atau tekanan saja, tetapi tangguh di sini selain itu yang tadi saya sebutkan, tangguh di sini yaitu memiliki kesiapan. Memiliki kesiapan akibat mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi di depan sana. Ada sesuatu kesiapan Bapak Ibu. Dalam arti ada kewaspadaan, ada kesiapsiagaan, berjaga-jaga. Nah, kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 8 kan dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kalau kita kembali ke ayat utama Bapak Ibu, 2 Samuel 10 ayat 6 sampai yang ke-7. Kemarin Pak Ishak juga sudah jelaskan tentang latar belakangnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan dengar kembali di YouTube ya tentang latar belakang 2 Samuel 10. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa tetap tangguh di tengah gempuran musuh? Nah, poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu miliki kepekaan rohani. Ini yang harus kita miliki. Orang-orang percaya harus peka. Ya kan? Terambil dalam 2 Samuel 10 ayat yang ke-7. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 2 Samuel 10, di sini Daud mendengar, Daud menyadari ancaman, ada ancaman. Lalu Daud bertindak. Lalu Daud mengirimkan pasukan. Daud membaca situasi dan Daud mempersiapkan diri. Dia tidak diam saja. Ada sesuatu yang dia persiapkan ketika menghadapi situasi, ketika dia mendengar, menyadari, bertindak, dan dia persiapkan segala sesuatunya. Nah, kenapa tingkat kepekaan rohani itu harus tajam Bapak Ibu? Bahkan itu harus kita asah tiap hari.
tiap detik bahkan. Harus kita asah, jangan sampai tumpul. Karena gini, musuh itu tidak pernah bergerak secara terang-terangan Bapak Ibu. Musuh tidak bergerak secara terang-terangan di awal. Dia selalu sembunyi, musuh di dalam selimut. Dia selalu bermain halus. Tiba-tiba gini kan, tanpa disadari dia udah muncul di depan kita. Tanpa disadari kita mengalami sesuatu. Nah ini yang dia rancangkan. Ini yang dia jebak Bapak Ibu. Dia susun tuh semua rencana untuk menjebak setiap kita orang-orang percaya. Di tempat pasti gini, di tempat yang tidak terlihat, udah pasti itu. Bukan di tempat yang terlihat Bapak Ibu. Mungkin kalau terlihat mungkin Bapak Ibu ngelihat sesuatu kayak film di pocong dan sebagainya, apa itu enggak. Tapi ini sesuatu yang tidak terlihat. Nah kenapa tingkat kepekaan rohani harus tajam? Karena serangan di alam nyata itu didahului oleh pergerakan di alam roh. Bapak Gembala sudah jelaskan kemarin pas hari Selasa dan Selasa malam sudah jelaskan secara jelas itu Bapak Ibu. Serangan di alam nyata selalu didahului oleh pergerakan di alam roh. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 11 dan 12 Bapak Ibu. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Yang ke-12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Nah dalam peristiwa ini Bapak Ibu, Raja Aram sangat marah. Dia sangat marah, kenapa? Kenapa nih kok setiap rencana yang dia susun, setiap rencana yang dia buat kok selalu ketahuan oleh Raja Israel? Dia marah, dia geram, dia penasaran. Kenapa nih? Oh gini, ternyata ada Elisa. Nah pertanyaannya gini, kenapa Elisa tahu? Dari mana Elisa tahu? Padahal Elisa gak masang mata-mata Bapak Ibu. Dia nggak nyuruh pasang mata-mata di istana Aram. Tetapi kalau kita pelajari, kita lihat ternyata Elisa memiliki kepekaan apa yang akan Tuhan singkapkan. Ketika Tuhan menyingkapkan, Elisa peka. Lalu Elisa mengetahui rencana musuh. Setiap tipu muslihat musuh, dia mengetahui. Lalu Elisa memberikan peringatan. Dan hasilnya apa? Umat Tuhan terhindar. Bicara tentang kepekaan Bapak Ibu. Kepekaan itu bukan bicara tentang indera keenam. Nah ini yang saya singgung tadi. Kepekaan itu bukan bicara tentang indera keenam. Nah ini yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Jangan sampai orang percaya gini, itu mah punya indera keenam. Seperti saya dulu kan awal-awal mengenal Tuhan, wah ini punya indera keenam, bisa tahu nih untuk kejadian yang di depan sana. Nah ini sebagai pengetahuan aja Bapak Ibu. Nah ini seringkali serupa gitu kan. Serupa karena sama-sama gini. Kedua hal ini membahas hal yang tidak terlihat. Membahas hal yang tidak terlihat oleh mata fisik. Nah keduanya ini juga memiliki sumber. Memiliki sifat dan tujuan yang sangat berbeda. Tapi ada tujuan, sifat, dan semuanya sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau bicara tentang kepekaan rohani, apa sih kepekaan rohani itu? Kepekaan rohani adalah kemampuan supranatural. Kemampuan supranatural yang berasal dari siapa? Dari Roh Kudus. Yang dianugerahkan kepada kita setiap orang-orang percaya melalui apa? Melalui hubungan intim dengan Tuhan. Dan sumbernya dari siapa? Sumbernya berasal dari Allah Roh Kudus. Itu gak ada lagi Bapak Ibu. Itu ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 12-14 ya. Saya akan bacakan secara cepat.
1 Korintus 2 ayat 12-14. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia di duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kepekaan rohani, itu sumbernya kan berasal dari Allah Roh Kudus. Nah sekarang tujuannya apa? Tujuannya itu memahami kehendak Allah. Kenapa kita harus peka? Kenapa kita harus tajam? Supaya kita memahami kehendak Allah. Kita mengerti apa sih yang mau Tuhan sampaikan. Apa yang mau Tuhan berikan dalam setiap kita. Sebagai gini, sebagai bentuk membentengi diri. Melindungi setiap anak-anak Tuhan. Dari apa? Dari tipu daya, tipu muslihat iblis. Dari serangan musuh. Nah cara kerjanya seperti apa kalau kepekaan rohani? Cara kerjanya itu melalui karunia-karunia roh yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kita. Nah bicara tentang karakteristik. Tentang kepekaan roh kudus. Tentang kepekaan rohani, kepekaan rohani. Itu selalu selaras dengan firman Tuhan. Dan hasilnya apa? Menghasilkan buah-buah roh. Nah sedangkan gini Bapak Ibu, indera keenam adalah persepsi atau kemampuan yang mengklaim dapat menangkap informasi di luar indera kelima secara fisik. Seperti apa? Telepati. Seperti apa? Ramalan. Seperti apa? Melihat hantu. Nah sumbernya dari mana? Sumbernya berasal dari potensi jiwani manusia Bapak Ibu. Oleh batin alami atau dikatakan gini, dalam konteks spiritual tertentu dipicu oleh keterikatan dengan kuasa kegelapan. Dia berhubungan dengan kuasa gaib atau kuasa kegelapan. Nah ini yang pernah saya alami dulu Bapak Ibu. Waktu saya SD kelas 6, saya kan dibully, dikerjain orang karena perbedaan ras kan. Dikerjain lah, didorong, dijatuhin dan lain sebagainya. Sampai suatu saat saya kesal kan pada waktu itu. Ada teman dia punya indera keenam. Saya belajar lah tentang indera keenam ini. Nah kata teman saya, kalau kamu mau belajar kamu ikut saya. Nanti setiap Jumat Kliwon kamu datang ke kuburan, kamu bertapa di sana. Saya ikutilah. Waktu itu saya kelas 6 Bapak Ibu. Saya ikut bertapa di kuburan. Kuburan memang kuburan tua waktu itu kan. Dan kuburan sangat ya dikatakan bisa angker juga. Nah bertapalah di situ setiap Jumat Kliwon. Kalau orang Jawa ngomongnya Jumat Kliwon. Bertapa untuk meminta bertapa supaya dapat wangsit. Nah akhirnya setelah beberapa kali saya dapat mengalami hal itu. Sehingga secara mata supranatural pada waktu itu saya bisa melihat di mana letak ada roh-roh, bisa melihat waktu itu. Nah itu kan kelas 6. Akhirnya setelah itu saya lepas, pindah SMA, saya mulai ikut Tuhan dan itu mulai dilepaskan dan saya udah lepas tentang hal itu. Nah tetapi ketika saya melihat hal itu, sebenarnya gini, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Tidak ada damai sejahtera. Nah kalau parameter gini Bapak Ibu, parameter ketika kepekaan rohani terjadi dalam kehidupan kita, itu sebenarnya ada damai sejahtera yang tidak terkatakan. Ada ketenangan, ada keteguhan iman. Tetapi waktu itu yang saya alami gini, kebingungan, ketakutan. Walaupun pada saat itu ilmu itu udah ada, tetapi saya tetap mengalami ketakutan. Ada sensasi mistis di dalamnya. Tolak ukurnya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan kalau kepekaan. Tapi kalau hal yang indera keenam, tolak ukurnya apa? Perasaan pribadi, pengalaman hal-hal yang berbau mistis. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu. Jangan sampai kita terkelabui bicara tentang indera keenam. Kembali lagi Bapak Ibu. Barusan juga terlintas Bapak Ibu, ada hal saya ingat beberapa bulan yang lalu ada satu hal lagi yang mungkin bisa saya bagikan. Beberapa bulan yang lalu kan, bulannya udah lama sih. Ada pegawai
waktu saya ikut basar. Nah, dia cerita pegawai ini mempunyai trauma yang sangat mendalam Bapak Ibu. Yang sangat mendalam karena dia kecewa, karena dia trauma, dia dilecehkan oleh orang tuanya sendiri saat dia waktu kecil Bapak Ibu. Dan pada suatu saat dia cerita dia dekat dengan seseorang. Dan dikatakan orang itu tanda kutip penyelamat hidupnya. Penyelamat hidup si wanita ini. Nah, karena trauma yang mendalam Bapak Ibu, si wanita ini kadang-kadang gini, dia tiba-tiba suka mengalami ketakutan. Dia suka mengalami tiba-tiba menjerit secara histeris Bapak Ibu. Dia teriak-teriak, dia bahkan bisa maki-maki orang, dia bisa membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Nah, singkat cerita orang ini ketemu dengan si penyelamat ini tanda kutip Bapak Ibu. Dan ternyata gini, orang penyelamat ini orang kuat dan anaknya di suatu daerah, saya tidak sebutkan. Di suatu daerah anak ini ternyata orang kuat, orang disegani, orang yang mempunyai ilmu hitam yang ditakuti oleh orang-orang di daerah itu. Dan itu anaknya si penyelamat wanita itu. Saya waktu di basar itu ya sering kali kami ketemukan sama Fani juga. Kami injili, buka hati, suruh buka hati. Dan dia apa Bapak Ibu? Dia menolak. Dia gak mau buka hati. Dia berkata ini, saya sudah terikat. Saya sudah merasa nyaman, rasanya ada tanda kutip damai sejahtera dengan si penyelamat ini. Dia bisa melepaskan segala sesuatu ketika dia mulai mengalami suatu tekanan. Nah, ternyata si wanita ini banyak ritual-ritual yang sudah dia ikuti Bapak Ibu. Ada ritual-ritual yang dia ikuti demi gini, dia pengen sembuh dari trauma pada masa lalu. Akhirnya dia ikutilah si penyelamat ini, ritual-ritual dengan kuasa kegelapan. Nah, otomatis ini kan, kita kan anak terang, saya anak terang. Pada waktu itu otomatis selama basar, saya kan was-was gitu kan. Saya harus berjaga-jaga gimana ya, selama basar kan pasti bersama dengan dia. Nah saya tiap pagi gini Bapak Ibu, saya selalu doa Tuhan berikan saya kepekaan untuk saya mengenal lebih, ngerti orang ini seperti apa. Karena kan ngeri Bapak Ibu, suatu waktu kalau misalnya dia kumat, dia bisa mencelakakan. Dan saya sadar gini, saya berhadapan dengan kuasa kegelapan. Saya berhadapan bukan dengan orang, si perempuan ini. Tetapi yang saya hadapi adalah kuasa daripada yang menaungi orang ini. Nah suatu saat gini Bapak Ibu, saya minta Tuhan berikan saya kepekaan. Suatu titik ketika saya mau ngomong sesuatu, saya bingung kenapa si penyelamat ini kok dia tahu ketika saya menginjili tentang Yesus. Kok orang ini tahu? Padahal tidak ada penyadap dalam dirinya. Gak ada penyadap. Sampai Tuhan kasih tahu gini. Coba seluruh perhiasan di dalam tas dan apapun yang dikasih penyelamat ini keluarkan. Tuhan kasih sesuatu perkataan itu dalam hati saya. Lalu saya bilang, kamu bawa perhiasan ya? Iya. Coba keluarkan semua perhiasan. Akhirnya semua dikeluarin Bapak dari tas. Semua dikeluarin, saya doa, saya patahkan semua yang ada isinya itu. Saya doakan, saya patahkan, diikat semua. Nah setelah itu saya ngobrol lagi. Akhirnya singkat cerita, dia mengalami sesuatu nih ketika kuasa kegelapan dipatahkan dengan kuasa terang. Dia mengalami sesuatu di sana. Malam-malam dia gelisah, nggak tahu kenapa. Tapi saya tahu ini sudah dipatahkan. Ini sudah diikat dan dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa lagi menyadap suara tanda kutip ketika saya menginjili. Nah itu Bapak Ibu, bicara tentang kepekaan, kita harus tangkap sesuatu. Ketika Tuhan katakan oke. Ketika saya bertanya Tuhan langkah apa selanjutnya. Nah sekarang bagaimana kita anak-anak Tuhan tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Yang pertama miliki kepekaan rohani. Lalu yang kedua miliki mentalitas pahlawan. Nah ini yang harus kita miliki. Mentalitas pahlawan. 2 Samuel 10 ayat yang ke-7 masih sama ya ayatnya. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nah ketika Daud mendengar ancaman musuh, kalau kita perhatikan dia tidak panik. Atau dia meratapi nasib, dia diam,
Tetapi yang dia lakukan, dia mengerahkan seluruh potensi terbaiknya untuk apa? Untuk maju. Untuk dia bergerak. Nah, mentalitas pahlawan itu bicara tentang apa? Mentalitas pahlawan itu berarti memilih untuk bertanggung jawab dan mengambil tindakan berdampak di tengah krisis. Daripada menempatkan diri sebagai korban yang pasif atau meratapi keadaan. Ada satu langkah yang dia lakukan, bertanggung jawab. Ada tindakan, mengambil sebuah tindakan. Nah, itu mentalitas pahlawan. Mentalitas pahlawan bukan bicara tentang tidak takut atau tidak berani, atau merasa diri hebat, atau merasa diri kuat. Tetapi di sini bicara tentang respon hati, Bapak Ibu. Mentalitas pahlawan itu bicara tentang respon hati atau keputusan hidup ketika menghadapi serangan atau tekanan berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah keputusan yang diambil, ada sebuah sikap yang diambil ketika serangan itu datang. Itu mentalitas pahlawan. Kita bukan diam saja. Jangan sampai gini, kita mentalitas korban yang hanya berfokus gini pada lingkungan sekitar, berfokus kepada situasi. Ketika masalah datang, ketika ancaman itu datang, ketika serangan datang, dia malah bertanya gini, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Itu mentalitas korban, Bapak Ibu. Dia berusaha mencari kambing hitam. Kenapa harus terjadi kepada saya? Dia berusaha mencari pihak yang bisa disalahkan. Nah, ketika saya mengalami kerampokan, Bapak Ibu, ada anggota komsel yang bilang kepada saya, jangan sampai kamu pindah ya dari rumah ini. Nanti kamu kalah berperang. Karena Tuhan punya maksud kenapa kamu ada di tempat ini. Nah, ketika saya dengar itu, oh iya ya. Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya rencana. Saya nggak boleh menyalahkan 100% bahwa si pencuri itu merampok. Tapi saya harus tahu kenapa ini terjadi. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam keluarga saya ke depan sana. Saya nggak mau menjadi mentalitas korban Bapak Ibu ketika saya merenungkan ini. Betul juga ya, jangan sampai kita menjadi mentalitas korban, tetapi kita harus mempunyai mentalitas pahlawan. Ketika serangan datang, ketika sesuatu datang dalam kehidupannya, maka bertanya gini, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan sekarang dan langkah tepat apa yang Tuhan mau lakukan untuk saya kerjakan? Nah, itu mentalitas pahlawan Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita diingatkan kembali bahwa gempuran musuh atau serangan musuh itu tidak pernah datang secara kebetulan. Tetapi serangan musuh itu di alam nyata selalu diawali oleh apa? Selalu diawali oleh pergerakan dan rencana yang disiapkan secara sembunyi-sembunyi. Karena ini pekerjaan daripada kuasa gelap. Disembunyi-sembunyiin di alam supranatural. Sehingga ketika kita lengah orang percaya, habis sudah. Nah, makanya kita harus bongkar Bapak Ibu, taktik dari tipu daya jerat pada si musuh. Kita harus tahu dengan apa meningkatkan, yaitu dengan kepekaan rohani. Yaitu dengan apa? Miliki mentalitas pahlawan. Tuhan Yesus memberkati.